nahyi, nahyi ya. Nahi, Ustaz. Ya, kalau amr kemarin sudah ya. Jadi kalau saya boleh mereview yang kalamul amri, sigot amar itu ada 4. Ya. Fi'il amar, fi'il mudhari yang ada lamul amr, kemudian yang ketiga adalah isim fi'il amar, kemudian yang keempat apa? Master, Ustaz. Master. Ya, master yang menggantikan posisi fi'il amar begitu ya. Seperti wabil walidaini ihsanan, ya gitu ya. Ihsanan dalam hal ini adalah master, tetapi menggantikan posisi fi'il amar atau isim fi'il amar. Kemudian fi'il mudhari yang adalah mul amr. Yang pertama adalah fi'il amar itu sendiri. Nah, itu sigot, namanya sigot amar. Sigot. Bentuk perintah itu ada 4. Sehingga jangan dipahami bahwa sigot amar itu hanya satu, yaitu fi'il amar. Jangan gitu ya. Karena dalam hal ini ternyata contoh-contoh tadi yang 4 bentuk sigot amar tadi banyak juga. Artinya itu berisi tentang amar. Nah, sekarang berbicara tentang nahi. Nah, nahi ini lebih mudah karena simple. Oke, silahkan dimulai. Jangan lama-lama, cepat saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin membahas materi pada hari ini yaitu an-nahi. Anggotanya itu ada saya sendiri, bisa di next. Fadilah, terus ada juga Ade Firdayani, Nurdiansyah, Ridaktu Aini, Dendi, Farid, Hafsah, Lia, Al-Hadi, dan Dikia. Bisa di next. Ya, langsung ya ke pengertian yang akan disampaikan oleh teman saya. Bismillah. Pengertiannya, nahi secara etimologi, nahi berasal dari bahasa Arab, naha yanhi, yang artinya mencegah atau melarang. Adapun menurut istilahnya, yaitu talabut tarki minal a'la ilal adna. Memerintah meninggalkan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Selanjutnya, maksudnya apa ini? Dari tinggi ke rendah maksudnya apa? Maksudnya adalah ya memerintah. Maksudnya itu larangan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Ya, orang ya. Yang melarang itu kan orang. Orangnya itu siapa? A'la yang lebih tinggi. Saya sebagai pimpinan melarang anak buah, itu namanya nahi. Karena ada yang melarang dari bawah ke atas, itu bukan nahi. Seperti kemarin ya, amar ya. Kalau amar itu kan, kalau nahi tolabul tarki. Kalau amar, perintah dari atas ke bawah, itu perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya iltimas ya. Dari bawah ke atas namanya doa. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi ighfir. Ighfir itu kan fi'il amar. Perintah. Ya, perintah. Kita memerintahkan Allah. Nah, itu tidak baik, tidak etis. Kita memohon. Nah, itu namanya doa. Kalau amar berasal dari bawah minta ke atasan, itu namanya permohonan atau doa. Kalau dari selevel mahasiswa dengan mahasiswa nyuruh misalnya, tolong dong ambilkan. Nah, tolong dong ambilkan itu adalah iltimas, bukan amar, bukan doa. Misalnya minta ke temannya, ambilkan, kan tidak mungkin disebut doa atau permohonan, tetapi itu iltimas. Kalau selevel menggunakan uslubnya adalah perintah, tetapi maknanya iltimas gitu. Nah, sekarang nahi. Nahi itu
permintaan untuk tidak melakukan sesuatu dari atas ke bawah. Instruksi dari jenderal ke prajurit misalnya. Itu namanya nahi, larangan. Berasal posisi dari yang menyuruh, yang melarang itu dari atas ke bawah. Itu namanya nahi. Oke, baik, Samir. Dalam ulumul Quran disebutkan lebih sederhana, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya nahi itu harus mengandung beberapa kriteria. Yang pertama, nahi harus berupa tuntutan. Yang kedua, tuntutan itu harus berupa meninggalkan, bukan perintah. Yang tadi Ustadz jelaskan. Yang ketiga, tuntutan untuk meninggalkan harus ditujukan oleh siwat nahi. Nanti akan dijelaskan siwat nahi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Farid. Oke. Kemudian jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahi menghasilkan hukum haram. Karena semua bentuk larangan dapat dikatakan dengan mendatangkan kerusakan, seperti larangan merusak alam, larangan berzina, larangan riba, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Lanjut kepada makna dari penggunaan nahi. Nah, pada dasarnya nahi itu menunjukkan sesuatu yang haram atau maksudnya hal yang dilarang atau melarang untuk melakukan sesuatu. Tetapi dalam pemakaian bahasa Arab, terkadang nahi digunakan untuk beberapa hal yang bukan menunjukkan arti sebenarnya. Maksudnya pun dapat diketahui dari susunan perkataan tersebut. Nah, beberapa makna tersebut antara lain, bisa di next. Yang pertama itu untuk menunjukkan makruh atau lil karoha. La tusallu fi aqonil ibil. Artinya janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Nah, maksud hadis di atas ini adalah untuk menunjukkan sesuatu yang makruh, yakni mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta adalah dikarenakan kurang bersih walaupun suci. Yang kedua, next. Untuk doa atau lid doa. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 386, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami bersalah. Nah, kalimat janganlah Engkau hukum kami itu bukan menunjukkan suatu larangan, karena tidak mungkin manusia melarang Tuhannya, sedangkan manusia itu di bawah kekuasaannya. Nah, maka kalimat tersebut itu merupakan suatu permohonan atau doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya itu yang ketiga ada untuk memberikan pelajaran atau irsyad. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina tunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Artinya janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Nah, larangan ini sebagai pelajaran agar kita jangan selalu menanyakan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri, terutama hal-hal yang menyangkut perhubungan antar manusia. Next. Yang keempat itu ada untuk memutus asakan atau lil tai'is. Tai'is apa? Nah, Ustaz. Contohnya ada surat At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya janganlah engkau membela diri pada hari ini, dalam kurung hari kiamat. Nah, maksudnya di sini adalah untuk memutus asakan mereka bahwa pada hari kiamat tidak ada gunanya lagi mengadakan pembelaan, tidak dapat diharapkan lagi untuk memperoleh ampunan karena pada hari kiamat pintu taubat sudah ditutup. Apa itu artinya lit tai'is?
melemahkan ya, membuat Ya, Bu. orang lain itu tidak percaya diri, membuat orang lain itu putus asa, dilemahkan, dekat ateis, supaya tidak ada harapan lagi, putus asa, membuat orang lain itu tidak semangat. Contohnya tadi itu apa tadi dia? Ya, wahai orang-orang kafir, la ta'tadiru al-yauma, la ta'tadirul yauma, la ta'tadirul, la ta'tadiru itu ada fi'il mudhari ya, dari kata i'tadzara ya tadiru, lalu ditambah la nahi. Jadi minta tolong diperhatikan bahwa nahi itu hanya di fi'il mudhari yang ada la nahinya. Jangan di isim. Kalau di isim itu nanti bukan nahi tapi nafi. Misalnya la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, tidak ada ketaatan. Karena la di sini bukan nahi tapi la nafi. Dibedakan ya. Inti dari nahi itu pertama fi'il mudhari yang ada la ya, bukan lam, bukan li, tapi lam alif. Misalnya qara'a, la taqra', nah, gitu. Karena itu nahi itu pasti fi'ilnya mudhari dan majzum. La ta'tadiru. Seharusnya apa? La sebelum ada la, nah itu kan ta'tadiruna, ada nunnya. Karena dia majzum maka nunnya hilang. La ta'tadiru. Nah, contoh ini memiliki makna, la ta'tadiru ini memiliki makna litai'is, untuk melemahkan, untuk membuat orang kafir itu tidak ada harapan, tidak ada harapan. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadiru, jangan membela diri, jangan membela diri, karena membela diri kamu sudah tidak ada gunanya karena sudah di akhirat. Al-yauma pada hari ini, yaitu hari kiamat. Artinya diperintahkan, dilarang untuk membela diri, karena membela diri sudah tidak ada gunanya karena di akhirat. Nah, gitu. La ta'tadiru bima'na litai'is. Mubadir, muspro. Nah, muspro, mubadir. Oke, taib, lanjut. Itu litai'is ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya makna nahi itu untuk menghibur atau lil itnas. Contohnya pada ayat dalam surat At-Taubah yang berbunyi la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah engkau berduka karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Saur. Gua Sur. Gua Sur. Kalau sahur mah puasa. Ini di mana apa ini? Di mana apa ini? Lil iltimas. Lil iktinas ya. Lil iktinas. Lil iktinas itu hamzah. Dari kata annasa, yu'annisu, membuat orang lain itu nyaman. Nah, gitu. Dalam kurung tadi, membuat orang lain itu nyaman, tentram, dalam arti menghibur. Lil iktinas. Lil iktinas. Dari kata annasa. Atau ada orang yang namanya Anis. Anis itu orang yang penampilannya menyenangkan. Anis. Orangnya orang yang berpenampilan membuat orang lain itu senang, nyaman. Itu Anis. Karena itu ada satu hadis atau apa itu yang menyebutkan gini. Anasuma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man yuhibbuhu fid dunya. Senyaman-nyamannya, seayem-ayemnya, ayem itu kan bahasa Jawa ya, seayem-ayemnya mayit, jenazah dikubur, itu ketika didatangi orang yang dicintainya ketika di dunia.
ana summa yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kan yuhibbuhu fid dunya. Kalau jenazah atau mayit dikubur, itu kalau didatangi anaknya, didatangi istrinya, walaupun istrinya banyak, 1, 2, 3, 4, didatangi itu ayem, tenang, nyaman. Itu saya kata Anis tadi. Iktinas sama Anas Anis nih. Kalau misalnya orang tua punya anak yang sudah meninggal, orang tuanya didoakan dari jauh, orang tua senang, tetapi lebih senang kalau didatangi. Nah, gitu. Seperti orang tua yang sedang sakit di rumah sakit. Kalau didoakan itu hanya mengantar makanan, misalnya mengantar makanan lewat Grab atau lewat GoFood atau GrabFood itu, diantar kemudian makan sendiri, itu didoakan ilustrasinya. Tetapi kalau didatangi kuburannya itu seperti anak yang ngirim makanan terus nyuapin, nah itu bahasanya gitu. Anaknya tersebut bukan hanya ngirim makan, tapi makanan itu dibawa sendiri, disuapin ke mulut ibunya atau bapak yang meninggal. Itu ilustrasi. Ilustrasi orang yang menyuapi ibunya, bapaknya, itu seperti itu logika ilustrasinya ketika dia datang ke kuburan. Nah, makanya banyak orang yang berziarah di pusara orang-orang yang dicintainya. Karena itu tadi ada dalil tadi itu. Anasuma yang kunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Ayem-ayemnya, nyaman-nyamannya orang yang ada di kubur itu jika atau ketika didatangi orang-orang yang dicintai. Dari kata iktinas, membuat nyaman, membuat senang, membuat ayem, membuat teduh. Kata siapa tadi itu? Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, la tahzan. La tahzan, la itu la nahi, huruf nahi. Tahzan adalah fi'il mudhari. Tadi disebutkan bahwa sigat nahi itu hanya 1. Kalau amar ada 4. Kalau sigat nahi ada 1, yaitu fi'il mudhari yang ada la nahinya. Baik, Samir. Selanjutnya, la nahi juga berarti untuk ancaman atau litahdid. Seperti ucapan pada contoh ini, ucapan majikan kepada pelayannya, la tuti amri, la tuti min amri. Artinya tidak usah engkau turuti perintah ini. Yang dimaksud bukan melarang, tapi menggertak kepada pelayannya agar pelayannya ini takut. Nah tadi ya betul ya. La tuti amri, jangan taati perintahku. Itu punya makna apa ini? Ini kan nahi, jangan turuti perintahku. Ini punya makna apa? Bermakna ancaman. Ancaman artinya apa? Taatilah, gitu kan ya? Justru maknanya kan perintah itu kan? Nahi tapi bermakna perintah. La tuti. Coba jangan taati. Nah, jangan misalnya ada anak perempuan kampung kalau main itu pulang menjelang maghrib atau bahkan malam. Nah, orang tuanya kan malu dengan tetangga. Akhirnya marah orang tuanya. Marahnya orang tua kepada anak gadis yang sering pulang telat itu apa? Dah sana, jangan pulang sekalian gitu kan, jangan pulang kan? Jangan pulang gitu. Jangan pulang itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Kan tidak mungkin larangan ini. Artinya apakah anak ini enak? Berarti enak dong. Orang tua nggak nyuruh kita pulang gitu kan? Berarti nggak usah pulang. Bukan berarti itu, tapi justru punya makna apa? Pulanglah lebih awal. Jadi ada fi'il nahi, ada nahi yang justru maknanya perintah seperti tadi itu. Ada nahi tapi maknanya tahdid, menakut-nakuti, nakut-nakuti supaya jangan melakukan itu. La tuti amri. Nggak usah ikuti saya. Itu tujuannya pengambek. Ngambek seperti mengandung ancaman. Kalau tidak mau diatur, sudah terserah. Nah, gitu.
Itu tujuannya apa? Jangan dilakukan lagi. Oke, baik, lanjut. Ya. Selanjutnya yaitu kaidah nahi. Ya, kaidah nahi ini ada 5. Saya akan menjelaskan poin 1 dan 2-nya. Yang pertama, nahi menunjukkan kepada haram ya. Al-aslu fin nahi litahrim. Asal pada larangan yaitu untuk haram. Menurut kepada pemikiran tiap-tiap masalah yang sunyi daripada qarinah yang menunjukkan kepada larangan mengandung akan arti yang hakiki yaitu haram. Ya. Selanjutnya yang kedua, nahi yang menunjukkan larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya. An-nahi An-nahi anisyai'i amru bisid'ihi. Dilarang dari sesuatu, disuruh dengan lawannya. Ya. Contohnya dilarang meninggalkan sembahyang. Tentu disuruh mengerjakannya. Jika dilarang mengerjakan sesuatu perbuatan, maka perbuatan mana kalau dikerjakan dihukum menurut hakikat yang haram, mesti disuruh menghentikannya seperti dilarang meninggalkan sembahyang, tentu disuruh mengerjakannya. Ya, selanjutnya yang Sebentar. Tadi kan sudah betul tadi ya, ada nahi lil iktinas, nahi lit tahdid, nahi lit tai'is. Nah, ini yang kelima nih, nahi li apa ini? Nahi menunjukkan larangan dalam muamalah. Seharusnya jangan tidak disebutkan secara mendetail begini, menunjukkan larangan. Ya, nahi itu menunjukkan larangan. Itu makna asal. Jadi makna asal nahi itu larangan. Apapun yang dilarang, muamalah, beribadah. Nahi menunjukkan larangan dalam beribadah. Kok menunjukkan larangan dalam beribadah? Itu makna asal. Makna asal nahi itu larangan. Tolabut tarki. Permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Itu nahi. Dalam bentuk apapun itu nahi. Nah, lalu perkembangan selanjutnya, ternyata ada sigot nahi, tapi tidak bermakna larangan. Tapi justru nahi bermakna perintah tadi itu, litahdid atau lil iktinas. Membuat orang yang ada di sebelahnya itu nyaman. Seperti ungkapan Nabi kepada sahabat Abu Bakar di dalam Gua Thur, la tahzan, jangan engkau sedih, innallaha ma'ana. Nah, la tahzan ini tidak bermakna nahi sebenarnya. Nabi Muhammad tidak melarang untuk sedih. Jangan sedih, maksudnya jangan sedih itu jangan sedih, bukan larangan, tapi Nabi mengatakan la tahzan, jangan sedih itu supaya dia nyaman, karena ada ungkapan innallaha ma'ana. Tadi sudah kan ada litai'is, litahdid, lil iktinas. Nah, nanti yang keempat apa? Kan ada lid du'a, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, atau lid tahkir. Nah, maksud saya seperti itu, disebutkan Arabnya. Kalau ini kan sudah di bab awal tadi itu bahwa nahi itu bermakna larangan. Oke, lanjut Pak. Karena acuannya di Al-Balaghah al-Wadhihah itu kan ada. Qad yakhruju sighatun nahi. Sighat nahi itu kadang-kala keluar dari makna hakikinya. Nah, makna hakiki yang ada di nahi adalah larangan. Permintaan untuk tidak melakukan sesuatu, artinya larangan. Tetapi dalam konteks selanjutnya, nahi itu tidak hanya larangan, tapi ada yang bermakna tadi, bermakna doa. Ketika nahi itu disampaikan dari orang yang derajatnya di bawah, seperti kita sebagai manusia, melarang Allah, itu bukan melarang, tapi bermakna doa, permohonan. La tuzigh qulubana, la tu'adzibna ya Allah, jangan siksa kami. Nah, ya. Itu bukan
jangan siksa kami itu bukan bermakna Allah tidak melarang kita, mengadab kita, tapi permohonan. Kemudian tadi yang ke satu kan ada lil iktinas, membuat orang yang ada di sebelahnya itu nyaman. Lil tahdid, nakut-nakuti. Nah, sekarang keempat apa? Coba lanjut selain 45 apa? 45 ini masuk ke yang pertama ya. Yang keenam apa yang keenam? Ya, yang selanjutnya sigot nahi. Fi'il mudhari yang dihubungkan dengan la nahi, yaitu menunjukkan larangan atau menyatakan tidak boleh melakukan perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Mana sigot nahi? Sigot nahi. Yang la taqrabu. Nah, la taqrabu. Taqrabu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dari kata madhi apa? Kan mudhari ya, madhinya apa? Qoroba. Ya qorobu. Ya, yang dikhitabi ini kan banyak. Maka menggunakan taqrabuna. Ada la nahi. Menjadi la taqrabu. Nunnya hilang karena menjadi majzum. La taqrabu, jangan mendekati. Larangan ini. Nah, ini larangan. Sigot. Sigot nahi itu hanya satu. Lalu makna nahi yang hakiki adalah tolabut tarki tadi. Nah, terus selanjutnya, coba selanjutnya setelah ini apa? Sudah selesai? Saya ada Ustaz. Nah, yang selanjutnya kata yang berbentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Wajtanibu rizza minal awsani wajtanibu qawlazur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ini apa nahi? Ini nahi enggak? Bukan kan? Nahi itu fi'il mudhari yang ada lanya itu. Nah, ini bukan yang disebut sigot nahi itu khusus, makanya acuannya ini kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah. Jadi yang pertama definisi, oke. Yang kedua sigotnya dulu, sigot nahi. Sigot nahi itu hanya fi'il mudhari yang ada la nahi. Kalau ini kan fajtanibu, jauhilah ya. Jauhilah itu perintah. Perintah untuk menjauhi, bukan larangan. Larangan untuk perintah untuk menjauhi. Nah, ini bukan sigot nahi ini, tidak termasuk. Jadi sigot nahi itu hanya fi'il mudhari yang ada la nahi. Terus lanjut. Ini tidak termasuk ya, dihilangkan saja. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu menggunakan kata kerja nahi itu sendiri dalam kalimat sebagaimana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini juga sama, tidak boleh ini contoh ini. Menggunakan kata wayanha. Allah melarang gitu ya. Nah, ini bukan nahi. Jadi tadi kan disebutkan sigot nahi itu hanya coba dibuka Al-Balaghah Al-Wadhihahnya. Di situ disebutkan lin nahyi sigotun. Nahi itu hanya satu sigot, hanya satu bentuk, yaitu al-mudhari ma'a la an-nahiyat. Jangan menggunakan kata yanha. Allah melarang. Allah melarang betul. Makna nahi, tapi ini bukan sigot nahi gitu. Bukan sigot nahi. Sigot nahi itu hanya fi'il mudhari yang ada la nahi. Sama yang sebelumnya tadi itu. Fajtanibu, menjauhi. Itu bukan nahi, bukan sigot nahi. Maknanya menjauhi, meninggalkan. Tetapi itu bukan sigot nahi. Sigot amar malah. Amar yang bermakna nahi.
Terus coba ini nggak kepake ini karena sigot nahi itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari yang ada la nahiyahnya. La taqrabu, la ta'kul, la tadhhab, la tashrab, la taghdab. Yang pokoknya ada la-nya. Itu sigot. Nah, kalau tidak ada la-nya berarti bukan. Terus lanjut. Yang terakhir jumlah khobariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halalnya sesuatu. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan. Nah, ini juga sama. Ini bukan la nahi, la nafi, la yahillu. Tidak halal. Kalau nahi, jangan. Kalau la nahi itu artinya jangan. Kalau ini la nafi. La nafi itu tidak. Tidak, walaupun di fi'il mudhari, tapi intinya artinya ini tidak larangan, tapi nafi. Wahai orang bilang, la yahillu, tidak halal bagi kalian. Yang tidak halal apa? Antar itu an-nisa akarha. Menyukai wanita dengan terpaksa, dengan jalan terpaksa. Karena itu jangan memaksa perempuan untuk menyukai, biarkan dia suka dengan sendirinya. Boleh juga dengan didukuni, boleh. Dibacain surat Fatihah 100 kali supaya suka, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Nah, ini bukan nahi, sama tadi itu. Jadi ini bukan nahi, ini la nafi. Nah, jadi belum paham ya. Jadi ini sudah selesai ya, makalahnya sudah selesai ya. Nanti direvisi bahwa sigot nahi itu hanya ada satu, fi'il mudhari yang adalah nahiyanya. Artinya permintaan untuk meninggalkan sesuatu atau larangan. Larangan itu kan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu makna asal. Lalu makna majazinya, makna tidak hakikinya itu berkembang. Tadi baru hanya 3 tadi dia. Lil iktinas, lit tahdid, mungkin lit tai'is tadi itu sudah 3. Nah, nanti ditambah lit doa, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'adzibna. Ya Allah, jangan. Nah, jangan. Itu makna nahi itu jangan, bukannya tidak. La taghdab, jangan engkau marah. La tu'adzibna, jangan siksa kami ya Allah. Itu jangan. Tetapi ini maknanya doa. Tapi menggunakan nahi. Tadi litai'is, litahdid, li apa tadi? Litai'is, lil iktinas. Nanti ada litahkir. Litahkir itu nahi tapi merendahkan. Ada lil irsyad, nahi tapi justru itu sebagai petunjuk. Atau litamani, nahi tapi sesuatu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Atau lil iltimas, nahi larangan dari seseorang ke orang lain yang derajatnya selevel. Itu namanya lil iltimas. Oke, baik, sudah selesai ya? Itu tambahan dari saya, nanti minta tolong pemakalah yang hari ini direvisi, ya, direvisi bahwa makna nahi yang di luar makna hakiki itu ada banyak. Ada lid doa, lil iltimas, lid tamani, lil irsyad, lid taubih. Nah, taubih ada lagi. Lid taubih itu untuk apa tuh? Lid taubih untuk apa ini? Kalau litai'is untuk melemahkan, membuat putus asa, litahdid nakut-nakuti, litahkir untuk merendahkan, litaubih itu untuk mencemarkan di muka umum, litaubih. Ada litahdid, litahkir, ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di dalam kitab Al-Balawa Al-Wadihah itu ada 8. Mungkin nanti bertemu. Ya, Tayyib, silakan untuk teman-teman yang lain bertanya.
Visual. Ada yang bertanya? Tidak ada? Misalnya nahi tapi punya makna lil irsyad, untuk memberikan petunjuk. La tajlis ila ahlid danaya. La tajlis, jangan duduk beserta orang-orang yang hina. Nah, gitu. Jangan berteman dengan orang-orang yang hina. Nah, itu menunjukkan apa? Bukan hanya larangan, tetapi larangan ini lebih kepada memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk. Tetapi jika pergaulan kita dengan orang yang hina, orang yang durhaka, orang yang banyak dosanya, itu mampu menarik mereka, itu malah justru lebih baik untuk mendidik misalnya. Maka ada ulama-ulama dulu yang berdakwah itu di tempat-tempat yang jorok-jorok ya, tempat-tempat lokalisasi perempuan WTS misalnya, di klub-klub malam. Itu jika mampu mengendalikan diri, itu justru bagus, karena tidak semua dai, tidak semua mubaligh, tidak semua ulama itu mampu menembus itu. Berdakwahnya penuh risiko. Kalau tujuannya mendidik, itu bagus. Itu la tajlis, jangan duduk, jangan bersanding ila ahlid danaya. Saya kata dunia, danaya, dunia, dan itu rendah. Jangan bergaul, jangan duduk beserta orang-orang yang orang-orang yang hina. Itu makna apa? Makna irsyad, mana irsyad. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong direvisi ya, diperbaiki ya. Jadi ada makna di luar makna hakiki, itu ada 7 atau 8, nanti minta tolong diperbaiki. Ada li tai'is, li tahkir, li du'a, li al-iltimas, li tamanni, li al-irsyad, nanti minta tolong ditambah ya. Baik Ustaz. Di dalam al-balagh, dalam Jawahirul Balagh, nanti coba dicari kitabnya. E-book mungkin sudah ada. Jawahirul Balagh, itu contohnya Quran semua, itu banyak dari ayat-ayat Quran, sehingga lebih mudah memahami daripada memahami puisi ya. Oke, baik. Naktafi ilahuna. Syukron ala ihtimamikum mamusyarakatku fi hadhihi al-jalsah. Ila liqa, ma'asalama, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.